sih? Tanggal 20 Sab. Oh, emangnya kamu mau pilih yang mana Mbak? Yang A atau yang B? Si Cindy, si C. Kenapa? Soalnya kan dia kasih uang. Emang kamu gak dikasih? Ih, enggak Mbak, itu tuh praktik modus politik uang dalam pilkades. Nah, itu tuh ada 4 pola yang meliputi. Yang pertama, dia tuh membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara. Yang kedua, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang. Yang ketiga ada serangan fajar, dan yang terakhir itu ada penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu biasanya bandar. Emang faktor apa yang mempengaruhi adanya modus uang kayak gitu sih, Sab? Biasanya itu kayak faktor kemiskinan. Jadi money politik itu dia menjadi ajang masyarakat untuk mendapatkan uang. Nah, mereka menerima uang padahal tidak memikirkan konsekuensinya, yakni termasuk tindakan menerima suap dan jual beli suara yang melanggar hukum. Wah, takut sih kalau kayak gitu. Kenapa money politik sendiri masih menjadi budaya di masyarakat kita? Karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah maupun masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap politik. Ketika ada hajatan politik seperti pemilihan umum, masyarakat bersikap mengabaikan esensi dan lebih mengejar kepentingan pribadi sesaat. Faktor budaya sendiri juga mempengaruhi adanya money politik, bahwa politik uang adalah hal yang biasa dalam kontestasi pemilihan di tingkat pusat maupun desa. Dalam Undang-Undang Desa tidak ada aturan jelas mengenai mekanisme penanganan tindak pidana politik uang. Sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara detail mengatur penanganan tindak pidana politik uang. Seharusnya Undang-Undang Desa menyediakan dasar mengatasi dan menuntaskan masalah tersebut. Nyatanya hal itu tidak terjadi dan politik uang terus menjamur bagai hantu yang tidak bisa disentuh, namun selalu menampakkan bentuk. Politik uang juga sudah diatur dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sanksinya 9 bulan atau denda 500 juta. Jika menggunakan regulasi tentang suap, ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda 15 juta. Peninjauan kembali Undang-Undang Desa agar perundangan tersebut menjadi acuan yang tegas dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah sehebat apapun dan seberat apapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana politik uang, sangat tidak berarti jika tidak dilandasi dengan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Perlu waktu yang lama untuk menghilangkan budaya politik uang di pilkades. Tetapi bukan berarti tidak bisa, dan ini menjadi pekerjaan kita semua. Justru pada tataran pemerintahan desa seharusnya pemerintahan peduli agar politik uang bisa dihentikan sejak dini. Sekian penjelasan tentang saya mengenai money politik dalam pilkades. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.